pemirsa Infinity Bali Channel. Kali ini pemirsa akan ditemani oleh aku, Kasamirah Amurwabumi atau bisa dipanggil Tias. Pada episode ini, aku akan mengajak pemirsa menikmati kulineran dengan cita rasa Bali. Penasaran? Ikuti terus ya di Infinity Bali Channel. Hai pemirsa Infinity Bali Channel. Kembali lagi dengan saya Kasamirah Amurwabumi atau bisa dipanggil Tias. Kali ini aku bakal ngajak kalian semua ke warung Uma Manis. Jadi di sini tuh selain menjual makanan tradisional, mereka juga punya vibes yang asri banget dan pokoknya punya ikoniknya sendiri. Penasaran gimana kelanjutannya? Ikutin aku terus. Warung Uma Manis terletak di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Warung ini dikenal dengan masakan khas petani setempat. Selain makanannya, pemandangan sawah di sini juga sangat bagus, masih asri dan juga sejuk. Katanya, jika berkunjung di pagi hari, kita bisa melihat berbagai gunung loh pemirsa, seperti Gunung Agung, Batur, dan masih banyak lagi. Sejarah berdirinya warung Uma Manis pada tahun 2000-an sewaktu Covid di desa ini belum ada sesuatu untuk menggait para wisatawan. Akhirnya dengan gagasan dari Imade Bakti Wijayasa, akhirnya warung Uma Manis berdiri di Mei 2025 yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk selengkapnya saya sudah berbincang nih dengan Bapak Bakti. Yuk disimak. Selamat sore dari Jawa Post TV ya. Nama saya Made Bakti Wijayasa. Saya owner pendiri dari warung Uma Manis. Jadi kalau ada hal terkait Uma Manis bisa ditanyakan langsung karena saya juga satu konseptor dari warung ini. Warung Uma Manis ini didirikan tuh pas masa pandemi tahun 2020-an ya. Pada saat itu memang di sini belum ada apa-apa. Kemudian saya ingin mengenalkan ulang tentang kebudayaan desa ini. Salah satu yang kemudian menarik perhatian saya itu membuat warung Uma Manis itu. Nah itu persisnya tahun 2020. Kemudian kita up mulai tahun 2025 di bulan Mei. Nah untuk meng-up itu saya bekerja sama dengan manajemen karena sudah masuk kita mappingnya selama 4 tahun. Jadi begitu mappingnya lebih besar karena perlu hospitality, saya serahkan ke yang ahlinya, tetapi tetap menggunakan konsep dan menerjemahkan dari gagasan saya tentang mulih ke desa, desa di Uma Manis. Ini konsepnya penggak sebenarnya. Penggak itu warung di ujung desa. Jadi inilah sebelum ada desa ada warung, itu konsep lama. Uma Manis maksudnya sawah yang ada di desa Pemanis. Jadi nama desa ini namanya desa, awal nama kunonya adalah Poh Manis. Kemudian secara administratif tahun 80-an akhir menjadi Pemanis. Bagi masyarakat kami di sebelah yang lebih di bawah menyebutnya ini Uma Manis karena mereka biar singkat gitu. Jadi karena posisi warungnya ada di sawah Pemanis disebutlah warung Uma Manis. Nah konsep filosofinya adalah kita mulai ke desa desa di Uma Manis. Ini konsepnya. Filosofinya mereka mengenal kembali makanan yang ada di sawah, yang disajikan di sini. Ini spesial tentang makanan sawah. Warung Uma Manis ini bukanya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi jam 5 sore kita udah tutup. Untuk para pengunjung silakan last order itu jam 4 atau jam 4.30. Kemudian jam 10 itu sementara kita masih bisa keluarkan laklak sama kopi. Nanti
30 menit kemudian udah semua ready. Makanan-makanan beratnya itu udah matang semua. Jadi dari timbungan, lindung tunu yang stabil, karena ini prosesnya tradisional. Persiapan ini memang kita perlu proses. Jadi memang harus sabar dengan warung kita ini karena ini semua diproses secara tradisional dan berproses. Jadi ciri khas dari warung Uma Manis itu kita memang konsepnya mulih ke desa, desa secara kuliner kita kembali ke makanan tradisional yang sehat, yang alami, tanpa pengawet, tanpa pewarna, gitu. Kemudian juga tanpa penyedap. Nah ini kita menekankan penggunaan daripada lengis tanusan itu, minyak tanusan tradisional itu menjadi basic daripada bumbu kita di sini. Kemudian kita memang menekankan kepada pulang ke rasa awal, ke nasi desa itu. Kita sebut dengan nasi desa gunung karena ini tepatnya di 500 mdpl di sini. Dan ciri khas lainnya lagi, untuk mencapai warung Uma Manis kita akan disambut oleh pemandangan yang asri, burung-burung sawah yang alam yang hijau. Kadang-kadang dalam 1 bulan berganti-ganti, kadang kan musim tanam, musim panen itu berganti-ganti itu. Jadi suasana selalu berbeda. Banyakan sih domestik ya. Domestik itu mereka awal-awalnya memang penduduk di sini, kemudian berkembang mungkin medsos ya menyebabkan mereka kemudian banyak anak-anak muda dari jauh kan, kemudian berkembang lagi dari sekitar Tabanan, Denpasar, Buleleng, Karangasem, Negaro tuh sampai seluruh Bali ke sini, juga dari Jakarta, dari Surabaya, juga beberapa dari kantor-kantor dan usaha-usaha pariwisata juga. Mereka mungkin senang menikmati kuliner sawah yang dihadirkan juga di antara sawah itu sendiri. Itu ini. Ya, jadi bervarian ya pengunjungnya ya. Oh, tantangan terbesar itu sebenarnya di SDM. Ya, SDM karena gini, posisi warung kita kan di desa. Kemudian menunya menu desa, jadi bumbu-bumbu desa. Nah, untuk mengangkat value dari desa dan makanan desa ini kan tidak gampang. Bagaimana makanan yang biasa-biasa saja ini value-nya kita naikkan, gitu. Yang di desa ini kita naikkan. Awalnya memang di masyarakat tuh memandang biasa-biasa saja, kemudian sebagian juga tidak yakin gitu. Tetapi setelah ini kita value-nya kita naikkan, sekarang jadi lifestyle orang ke sini. Nah, ketika kita berani dipromosikan orang, inilah tantangan sebenarnya. Kenapa? Mereka datang dari jauh, kita harus membuat teamwork yang handal. Itu yang tadi kami kenalkan, inilah mereka-mereka yang lolos seleksi. Jadi kenapa dibilang tantangan terbesar kepada DSM, itu maksudnya adalah dalam pembentukan teamwork. Teamwork ini kan nanti ada speednya, hospitality. Memang kemasan kita tradisional, tetapi penyajian kita modern. Gitu. Layanan kita modern, baik kesehatannya, kebersihan, juga speednya. Ini yang menjadi tantangan kita, karena kita juga banyak belajar dari masyarakat, para pengunjung warung Uma Manis. Terima kasih banyak, sudah banyak mengajarkan kami bagaimana kami dalam hospitality dan pelayanan, sehingga pengunjung menjadi guru kita sebenarnya. Sehingga kami semakin hari semakin menjadi sesuai harapan mereka untuk kenyamanan dan kecepatan dari layanan itu. Harapan kami warung Uma Manis ini menjawab daripada kebutuhan masyarakat. Karena begini, warung Uma Manis ini kan memang punya konsep, punya visi dan misi gitu. Jadi misi kami mengenalkan ulang apa yang ada
di penebal di Tabanan ini atau bumbu Bali itu, di mana menikmati menu agraris ini ada di sawah, tetapi tidak artinya kita memicu alih fungsi lahan, tidak. Ini kita hanya menggunakan sedikit di pematang untuk untuk kita makannya di suasana persawahan, karena ini adalah memori yang terjadi sebelumnya. Jadi dulu ada namanya tradisi ngun, minta waktu sedikit. Ngun itu kita penyajian dari makanan terbaik berupa makanan di sawah untuk para petani yang membantu kita, karena dulu kan tidak ada buruh tani. Begitu saudara-saudara dipanggil untuk membantu kita menanam padi atau apa, sudah diservis dengan makanan. Nah, makanannya itu keluarlah makanan-makanan seperti yang kita jual ini. Ini awalnya memang dari yang pernah ada di masyarakat, kemudian kita kenalkan ulang untuk disajikan kepada yang memang bekerja dulu. Memang bekerja, digelar di pematang sawah. Malamnya ibu-ibu dan keluarga masak, paginya jam 8, jam 9 mereka udah menjunjung makanan di sini, digelar di pematang sawah. Nah, proses itulah yang kemudian kita lakukan di sini. Tapi jadinya warung Uma Manis itu. Jadi sebenarnya base-nya makanan agraris. Ya, agraris itu pertanian ya. Masyarakat pertanian punya menu ini, punya suasana ini, punya cita rasa ini yang kita kenalkan ulang. Itu misi daripada warung Uma Manis. Makanya ada kata umumnya, sawah manis itu bisa menjadi sesuatu kenangan yang indah daripada rasa itu. Setelah yang mau lewat satu ini, aku akan ajak pemirsa di rumah untuk mengintip cara memasak di warung Uma Manis yang masih tradisional dan juga mencicipi berbagai hidangan yang ada. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah, pemirsa, kamerawan kita yang baik hati dan tidak sombong ini diberi kesempatan untuk mengintip proses memasak beberapa menu yang ada di sini. Ikan hiu makan semangka. Yuk kita saksikan.
jadi di sini kita udah kedatangan banyak menu nih, udah ada macam-macam. Jadi lumayan banyak juga ya pemirsa. Dan ini yang best seller yang paling sering dipesan sama pelanggan di sini. Mungkin Pak bisa dijelaskan nama menunya dan isiannya ada apa aja? Ya, kita mulai dari best seller ya. Kalau ini namanya nasi Desa Gunung ya. Nasi Desa Gunung. Jadi di sini izin saya terangkan, ini namanya timbungan. Timbungan ini timbungan sawah. Jadi ada bahannya itu dari kakul atau keong sawah, ditambah dengan belut atau lindung, ditambah dengan lele, dikasih bumbu Bali, dimasukkan ke bambu muda, dibakar, disebutnya timbungan. Itu termasuk dia kuliner Nusantara yang jenis lama. Kemudian ini lindung Suna Cekuh bumbunya. Nah kalau yang kecil-kecil yang ini, nah ini khususnya ada cabai dibakar ya, dibakar. Ada lindung tunu belut yang dibakar, dikasih lengis tanusan yang original itu, kemudian dibejak ya, apa namanya bahasa Indonesianya itu diremas biar masuk apa namanya minyak kelapanya, aromanya itu, kemudian apa namanya cabai bakarnya, smoky daripada belut bakarnya, kemudian kecarum. Nah, ya kecarum itu semacam kemangi. Ya. Nah itu ini yang lindung tunu yang stabil ini makanan desa sekali zaman dulu. Nah, jadi udah dapat ini aja udah dapat yang istimewa dua ya. Kemudian ada di luar sawah ada satu ayam. Ini untuk anak-anak sebenarnya. Ini ayam bawang. Kemudian ini urap paku, pakis ya. Nah, ini ada sahurnya. Jadi kemudian ini ada sambal bongkot, ya, berkecombrang. Jadi ini sudah lengkap. Nah ini kemudian dipecah variannya jadi ketopot ketopot desa. Nah, tapi ya, nah kalau ini sudah dapat ini komplitnya. Ya, ini kuah kakul. Nah di kuah kakul ini sudah ada kakulnya, sudah ada daun kelornya. Ini cara ngeliatnya. Ya, jadi enggak usah lagi dikecot kan udah ada keluar. Nah, kalau mau yang suka ngecot tuh ya dicipok gitu biar keluar. Nah, ini yang ini. Jadi banyak yang kadang-kadang mengira hanya dapat 2. Padahal kalau diginiin banyak ya. Nah, ada yang mereka mengira nggak dapat timbungan, padahal sudah tapi sebenarnya udah dimakan, cuma kurang diterangin aja. Nah, kemudian ketopot desa itu ya seperti ini. Jadi cuma nasinya aja diganti sama entil atau tipat ya. Tipat itu dari daun bambu disebut entil. Jadi ini awalnya ya. Dikupas, boleh ngupas sendiri, boleh langsung. Nah, ini dicampur dengan kuah nanti. Kita dapat juga kuah. Seperti itu. Kadang langsung boleh, langsung juga. Ini bedanya cuma nasi sama entil. Ya, entil. Kemudian yang lain ini varian nasi mangkoknya, resepnya. Nah ini kelebihannya kita nasi beras merah. Nah ini khusus ke satu aja. Jadi dari sini ke sini jadi produknya ini. Nah, lebih sederhana, harganya lebih ekonomis. Nah ini ketopot kuah kakul yang sudah dicampur langsung tanpa mangkok lagi. Nah ini udah lengkap juga ya. Ini isiannya sama Pak sama ini? Sebenarnya ya hampir sama, cuman ini udah kuahnya dicampur. Ya gitu. Jadi ada kuah kakul sama kelornya juga. Ini ada packing semua. Ya, lebih ekonomis. Kemudian nasi mangkok yang kedua, ini langsung nasi beras merah, sahur. Ini sahurnya nih ada sahur kakul ya. Ya, ada kakulnya ya. Kemudian langsung lindung tunu Suna Cekuh ininya. Lindung
Suno Cekuh yang ini ya. Jadi simple yang ini. Jadi yang tidak terlalu lapar bisa yang ini. Berarti ini isiannya tuh lebih dikit Pak? Ya, lebih sederhana, lebih mengkhusus. Kalau ini lebih komplit, ya gitu. Nah, tugasnya kita ini menikmati ini bagaimana enak yang banyak ini biar nggak perang gitu. Karena semua menarik ininya rasanya gitu. Kemudian kalau langsung ke jajan ya. Nah ini jajan, ini yang disebut dengan laklak gula. Hijaunya dari daun kayu putih. Izin menerangkan sekali lagi, ini semua menu sehat tanpa penyedap, tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Sangat alami karena kita ingin menjadi destinasi kuliner yang sehat, alami dan pulang ke rasa desa. Sehingga kita menggunakan semua yang original. Minyak kelapa yang original diolah secara tradisional, sambal yang semua yang original, garamnya pun garam yang garam desa. Nah kalau ini caranya nih dibuka, ya izin dibuka dulu. Apa sih isinya? Ini adalah laklak gede dibilang di sini atau laklak biu. Ini khas desa jadi besar dibanding ini. Nah ini di sini ada manisnya khusus dari pisang sama kelapa, karena kelapa itu kan parutannya mengandung santan ya, manis juga. Jadi ini sebenarnya fix makanan sehat para petani dahulu. Kenapa mereka berusia panjang, sehat, tidak banyak penyakit, karena mereka tidak berpakai pengawet, tidak pakai penyedap, alami semua. Ya kita menuju ke makanan sehat. Demikian misi dari Warung Uma Manis ini. Kita ingin menjadi khasana dari makanan sehat, makanan olahan sawah ke makanan agraris daripada potensi Tabanan di Bali. Itu. Mungkin nggak usah berlama-lama, kita bisa cicip langsung ke makanannya. Oke, silakan. Kita berbagi aja nih sama krunya atau kita aja. Mungkin kita aja dulu Pak. Oh gitu. Langsung aja. Gitu. Ada acara ya. Oke. Ini tuh kayak habis makan ini, terus kan butuh yang manis-manis tuh, dessertnya ini. Nah, benar-benar. Nah, nanti saya rekomendasinya caranya kalau ini, karena gula itu kan pasti manis. Dari manis buah lah dulu nanti ya. Setelah itu baru yang manis gula. Ayo, Ini mari. tadi udah dijelasin Pak ya? Belum ya. Yang minumannya itu tadi kita jelasin. Mungkin giliran boleh? Boleh. Nanti pas kita mau minum aja. Ya, oke. Ya. Sudah. Saya ini aja mungkin Boleh. ya, Biasa saja. karena ini nanti bisa dikenalkan kepada kru. Siap. Ya, mari kita coba. Jadi kalau yang makan yang ini dipotong ya begini, kita motongnya sendiri ya. Jadi makannya gini langsung dengan kuahnya. Ini juga sama, silakan. Oke teman-teman, kita coba nasinya. Nanti nasinya pakai saurnya. Ya. Sekarang langsung dengan kuah. Saurnya aja Ya. gurih ya. Langsung kuah. Ini jujurnya saya pernah makan kapul, tapi belum pernah yang kuah. Oh, belum pernah yang kuahnya kuah. gurih tuh ya. Oh ya, sama ini buka cangkang kapulnya itu tadi dikasih tusuk gigi Pak. Nah, ini Itu bagi yang nggak bisa gini, yang disiup. ketat namanya. Contohin satu ya kalau ngecetin tuh. Saya ada caranya. minta satu ya. Mau nyoba? Boleh. Nah ini ambil satu. Nah saya kasih contoh ya. Saya juga jadinya ngambil dari sini ya, izin ya.
karena di sini kan nggak ada. Bisa ya? Oh, pakai tangan. Nah, ya. Ininya dihilangin dulu yang ininya. Ini ditahan, ya. Dah. Nah, ini kayak gini, ini namanya lecot. Jadi kosong. Jadi yang dari cangkangnya itu keluar. Ya. Gimana? Jadi nama tekniknya apa tadi, Pak? Ngakakul kecot. Kecotan namanya. Jadi kan selama dia matang dari cangkang sama daging itu bumbunya meresap. Ya beda sama kuah ini, coba dia bedain. Lebih enak nih tadi. Karena kan kuahnya komplit ya dirasa karena ya. Ya ini sebenarnya tadi ada yang nerangin. Jadi cara makan orang Bali dulu juga ada makanan kuliner yang berbasisnya pernapasan. Kayak yoga, semacam yoga pernapasan. Gitu. Jadi ada yang pakai jari, ada yang pakai apa namanya. Sebenarnya semua itu udah pola-pola yang patut kita lestarikan dengan makanan-makanan seperti ini. Kita mengenal hidup sehat. Jadi, supaya napas kita juga ada caranya merawat seperti itu dengan makanan. Coba saya gini lagi ya. Ya. Lecot. Lecot. Kita lecot lagi. Nah, dapat. Dapat. Ya. Ada cara makannya juga kalau Pak ya? Ya, keunikannya di sana. Keunikannya di sana. Jadi di Nusantara ini banyak sekali makanan-makanan yang patut kita kenali. Kita mungkin generasi sekarang milenial dan generasi Z itu belum pernah ya, karena ini makanan tahun 50-an, tahun 70-an, mungkin 80-an masih ada, 90-an itu mulai menipis, 2000-an akhirnya nggak ada lagi. Udah mulai zaman-zaman modern Ya, bumbu Bali aja. Sekarang anak-anak tuh udah nggak gini, udah nggak bisa di lidahnya. lidahnya lebih ke makan-makanan yang kayak instan. Oke, kita coba yang ada kakulnya ya pemirsa. Ya, yang ada kakul sekarang. Ini kakul ya? Ya. Timbungan itu dengan dicampur tadi itu ya. Nah itu ini yang timbungan. Tadi yang dicoba timbungan kakul, timbungan lindung itu dijadikan. Agak susah makanya. Ya. Yang hitam itu yang kakul. Ini tadi pakai bumbu apa, Pak? Bumbu gede namanya, bumbu genep, bakso genep. Itu semua bumbu-bumbuan dipakai dari ada jahenya, ada kunyitnya, ada juga lengkuasnya, ada pengikatnya pakai bumbu gitu. Mungkin itu aja tes yang kami coba. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa cobain sendiri rasanya kayak gimana, karena lidah kita kan beda-beda, jadi biar lebih bukti nyata lah ya, teman-teman bisa langsung samperin ke warung Uma Manis. Warung Uma Manis berlokasi di Banjar Komunis Kelot, Desa Biaung, Penebel, Tabanan, Bali. Kita coba hadir sebagai salah satu kasanah masakan tradisional lokal di Bali dari Tabanan. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Kita lanjut makan dulu, Pak ya. Ya, mari.